Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafli Sekaputra dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. Kita akan melakukan untuk servis berkala 20.000 km. Jadi kita sudah terima untuk SPK. Jadi akan kita laksanakan untuk servis berkala pada kendaraan Daihatsu Terios. Langkah pertama itu kita akan lakukan persiapan tool dan lift. Jadi untuk tool kita sudah siapkan semua, ya, cek semua peralatan. Kemudian untuk lift kita sudah hidupkan. Dan yang berikutnya adalah kita akan melakukan untuk pemasangan cover set, ya, untuk kendaraan supaya kendaraan customer itu tidak kotor, ya. Oke. Pertama untuk setir, bukan untuk handle gigi. Kemudian kita pasang untuk setir. Dan untuk alas kaki kita pasang. Kemudian kita pasang untuk tempat duduk, ya. Tempat duduk. Dan setiap pekerjaan yang sudah kita lakukan, agar kita tidak tertinggal dalam pekerjaan, langkahnya adalah pertama kita lakukan untuk tanda teli. Setelah kita pasang, kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan lampu depan. Ya, kita lakukan pemeriksaan lampu depan, dan lampu depan hidup dan menyala. Kemudian kita lakukan untuk lampu sen. Ya, lampu sen kanan hidup, lampu sen kiri hidup. Kemudian kita lakukan untuk lampu hazard, ya, lampu hazard oke. Kemudian lampu mundur, ya, lampu mundur kita hidupkan dulu, ya. Kita cek untuk lampu mundur, ya, lampu mundur menyala. Setelah lampu mundur, kita cek untuk lampu belakang, ya, untuk lampu belakang, ya, lampu belakang, ya, lampu belakang hidup. Kemudian untuk lampu senja, ya, lampu senja hidup. Dan untuk lampu kota, ya, untuk di dalam indoor, lampu indoor juga hidup, ya. Bagian belakang kita cek juga, ya, hidup. Oke. Kita teli yang sudah selesai. Kemudian untuk AC dan radio, ya, kita lakukan untuk AC dan radio, ya. AC kita periksa, ya, hidup, ya, dingin. Kemudian untuk radio, nah, sepertinya berfungsi, tip menyala. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan fungsi dari washer wiper, ya. Kita lihat untuk washer, ya, hidup, ya, wiper juga menyala. Habis itu kita lakukan untuk pemeriksaan power window dan central lock, ya. Kita coba untuk power window, ya, berfungsi. Di kanan, ya, berfungsi. Belakang, ya, berfungsi. Belakang juga berfungsi, ya, kondisi bagus. Kemudian untuk central lock kita coba, ya, berfungsi. Oke. Selanjutnya adalah kita periksa untuk parking brake, ya. Parking brake kita coba tarik untuk beberapa klik. 1, coba kita hitung, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 ini standar, bagus. Kemudian kita akan berusaha untuk fungsi dari steering wheel dan klakson. Jadi kita hidupkan engine, ya, kita hidupkan. Ya, kita putar sambil menekan klakson. Ya, berfungsi baik. Kemudian kita lakukan untuk periksa pedal rem dan gas. Ya, untuk pedal rem dan gas kita periksa. Ya, semua berfungsi. Ya, untuk rem juga berfungsi semua. Kemudian kita lakukan pemeriksaan nut
bodi dan tutup tangki, ya. Jadi sekali lagi jangan lupa pekerjaan yang sudah kita kerjakan supaya tidak tertinggal, kita lakukan tally bagi pekerjaan yang sudah kita laksanakan, ya. Oke, kita periksa untuk nut, bodi dan tangki, ya. Kita periksa bodi, ya. Tidak ada, kita usahakan tidak ada yang lecet dan gores dari hasil pemeriksaan kita, ya. Ternyata bodi oke. Kemudian tutup tangki, ya, kita cek lagi tutup tangkinya, ya. Nah, tutup tangki bekerja normal dan tidak ada kendala, ya. Oke, okay. Normal. Setelah kita periksa, ya, habis itu kita lakukan untuk pemasangan fender cover, ya, pada kendaraan. Ya, kita tally yang sudah dikerjakan. Kemudian kita lakukan pemeriksaan pada ruang mesin. Ya, kita lihat di sini pekerjaan pada ruang mesin itu adalah mulai dari pemeriksaan oli mesin, ya. Ya, pemeriksaan oli mesin. Ya, kita lakukan pengecekan untuk oli mesin. Ya, kita lakukan pemeriksaan untuk oli mesin. Ya, oli mesin, ya, kualitas masih bagus, ya, kualitas oli masih bagus. Kemudian juga viskositas oli juga masih. Kemudian kita cek untuk minyak rem, ya, cecetan terhadap minyak rem cukup. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan air aki, ya, air aki, ya, kita periksa, ya, oke, ya, bagus. Masih dalam kondisi upper level, ya, pada posisi upper level. Dan setelah itu kita lanjut untuk pekerjaan berikutnya adalah pembersihan saringan udara, ya. Jadi untuk pembersihan saringan udara, ya, kita lakukan. Pemeriksaan saringan udara, ya, itu kita tembak dengan kompresor, ya, dari arah, oke. Kemudian kita pasang kembali, ya. Oke. Kemudian kita tally. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan drive bell, ya, kita lakukan pemeriksaan drive bell. Kita lihat untuk kekencangan dan juga untuk apakah drive bell itu ada cacat, ya. Ya, ternyata masih bagus, ya, masih bagus drive bellnya. Kemudian kita lakukan untuk pengecekan ban dan velg, ya, itu untuk ban serap, ya, ban cadangan, ya. Kita lakukan pemeriksaan pada bagian belakang, ya, kita cek, ya, kondisi ban masih oke, ya, kondisi ban masih oke, ya, ban masih oke. Dan ini baru posisi lift 1, ya, yang mana kendaraan masih berada di bawah. Dan kemudian yang kedua kita akan lakukan untuk posisi lift 2,
itu adalah pemeriksaan ball joint. Ya, pemeriksaan ball joint untuk posisi lift 2 ya. Ball joint. Ya, kemudian kita taruh balok di bawah roda. Ya, coba sama join. Itu kita turunkan. Oke. Inilah pekerjaan pada posisi lift 2 ya. Kemudian kita gunakan ST untuk mengunci agar roda itu tidak bergerak ya, atau goyang. Oke, setelah kita pasang ST, kemudian kita ambil obeng ya, dan kita cek untuk ball joint pada bagian bawah ya, kita goyang. Oke ya, ternyata aman, tidak ada masalah ya, kondisi ball jointnya aman. Dan selesai pada posisi lift 2, dan kita masuk untuk posisi lift 3 ya. Posisi lift 3 adalah kita mulai dari oli mesin. Itu kita melakukan pengurasan dan penggantian oli ya. Sebelum kita naikkan lift ya, kita buka untuk saluran oli, dan kita cek lagi untuk apa, untuk liftnya, karena tadi ada sedikit masalah saat kita menaikkan lift. Kita cek lagi ya untuk safety kita ya, aman. Kita taruh lagi dan kita naikkan pada posisi lift 3 ya. Kita lakukan pengurasan terhadap oli ya. Pengurasan oli yang pertama, pengurasan oli. Oke, setelah pengurasan oli, kita lakukan untuk pengurusan dari transmisi ya, transmisi. Oke, juga kita cek untuk transmisi.
bagus. Kemudian untuk diferensial, ya, diferensial juga kita cek, ya, untuk diferensial, ya, bagus, ya, untuk diferensial, oke. Kemudian kita periksa untuk kebocoran saluran dari bahan bakar, ya. Kemudian juga kita periksa untuk kondisi exhaust dan mounting, dan kita lakukan untuk pemeriksaan baut-baut di bawah, bagian bawah, dan juga pemeriksaan spring dan absorber. Ya, kita lakukan semuanya sesuai dengan instruksi kerja yang kita terima, ya. Kita mulai untuk pengecekan baut-baut semua, ya. Kemudian untuk kebocoran saluran bahan bakar kita cek semua, ya. Ternyata tidak ada kebocoran, ya, aman. Kemudian untuk suspensi, ya, kita cek untuk suspensi, karet-karet suspensi juga kita cek semuanya masih bagus, ya. Untuk redam kejut masih bagus semua. Dan selanjutnya kita akan masuk kepada posisi lift 4, ya. Kita masuk posisi lift 4, ya. Posisi lift 4. Jadi kendaraan akan kita turunkan separuh, ya. Kita lock untuk safety. Nah, di posisi lift 4 ini, item yang kita kerjakan yang pertama adalah kita akan lakukan pemeriksaan well bearing, ya. Well bearing kita lakukan pemeriksaan terhadap well bearing, ya, dengan cara, ya, ini kita goyang kiri kanan, ya. Ya, aman. Kemudian juga kita putar, ya, aman, ya. Aman, bagus, wiringnya masih bagus. Kita taruh sini. Kemudian juga kita periksa kehausan ban dan pelek. Masih bagus, ban depan masih bagus. Untuk ban belakang, ya, ban belakang juga masih bagus, ya. Dan kemudian berikutnya kita lakukan pelepasan ban, ya, ban kita lepas, dan kita akan melakukan untuk pembersihan rem, ya. Kita lakukan untuk pembersihan rem. Taruh, ya, untuk safety, ya, untuk rem depan, ya. Ya, kita lepas untuk padnya, kita kampas rem. Ya, kemudian
Di sini di kampas rem kita akan lakukan untuk pembersihan ya. Kita akan gunakan carbo cleaner untuk membersihkan, membuang kotoran yang ada pada kampas rem ya. Kemudian juga di sini kita bersihkan. Dan kita juga akan lakukan untuk pengukuran ya. Pengukuran dari ketebalan kampas rem itu dengan menggunakan alat ukur vernier caliper ya, dengan sorong. Ya, sebelumnya jangan lupa untuk mengkalibrasi alat. Oke, kita ukur ya, berapa ketebalannya. Ya, standar minimal itu adalah 1 mm. Ya, hasilnya masih 7 mm, artinya kondisi kampas rem masih oke. Dan kita lakukan untuk pemasangan kembali ya untuk kampas remnya. Dan jangan lupa dilakukan pelumasan ya. Pelumasan ya pada bagian kampas rem. Di belakang kita lumasi satu ya. Pasang satu lagi, kita berikan pelumasan dengan gemuk ya. Pasang. Ini 14. Selesai ban depan, kita lakukan untuk pelepasan ban bagian belakang ya. Bagian belakang. About 12. Ternyata bautnya tidak cocok. Terus kita lakukan pelepasan dengan tidak menggunakan obeng saja ya.
Salah satu langkah yang kita lakukan adalah kita lakukan pembersihan dulu. Ya. Setelah kita lakukan pembersihan terhadap tromol, ya, kemudian kita lakukan untuk pengukuran diameter tromol. Ya. Kita ingin mengetahui atau mengecek apakah tromol ini masih dalam kondisi baik. Ya. Jangan lupa lakukan kalibrasi pada alat ukur. Ya, lakukan pengukuran. Dan kita lihat untuk hasilnya ya 25, 28. Kita lihat di manual book untuk standar. Ternyata masih kondisi standar ya, masih bagus. Ya, jangan lupa untuk lakukan pengecekan terhadap pekerjaan yang kita lakukan. Kemudian setelah kita ukur untuk ketebalan diameter apa ya, diameter tromol, kita lakukan untuk pembersihan dari kampas rem atau bagian dari rem. So, kampas rem belakang ya, lupa kita bersihkan, dan juga kita cek untuk ketebalan kampas rem. Ya, ketebalan kampas rem untuk rem belakang apakah masih bagus. Nah, sekali lagi jangan lupa untuk melakukan kalibrasi alat. Oke, coba untuk melakukan pengukuran ya. Ya, meter. Oke, setelah selesai kita pasang lagi untuk tromol. Sepertinya tromol dari mobil ini berbibir nampaknya, memang harus kita lakukan untuk di gerinda seharusnya. Mungkin nanti akan kita berikan rekomendasi untuk pemilik kendaraan. Nah, kemudian kita masuk untuk posisi lift 5, yaitu periksa sistem rem. Itu adalah untuk memeriksa saluran dan kebocoran. Ya, posisi lift 5 kita akan naikkan lagi. Posisi lift 5 yang kita kerjakan itu adalah untuk saluran kebocoran ya. Kita periksa posisi lift 5 ini, kebocoran dari rem. Ya, kita lihat dari pelida dari rem normal, tidak ada kebocoran. Ya. Nah, dari selang pun kita lihat tidak ada yang menetes ya. Untuk pelida tidak ada yang menetes. Oke, aman. Selesai posisi lift 5. Kita langsung lanjut ke posisi lift 6. Itu adalah pemasangan ban, dan kita lakukan rotasi ban ya, dari ban belakang kepada ban depan. Kita lakukan untuk rotasi. Kemudian juga kita akan mengecek untuk tekanan ban ya. Jadi kita lakukan rotasi ya, dari ban belakang tadi kita cek dan kita pindahkan ya, ke ban depan.
Dan ban yang di depan tadi kita pindahkan ke belakang. Jadi kita lakukan rotasi ya. Oke, setelah kita rotasi, kemudian kita lakukan untuk pengecekan tekanan angin ban untuk roda depan dan belakang. Nah, untuk standarnya kita bisa lihat pada bagian pintu depan, ya pada bagian pintu depan. Di sini bisa kita lihat berapa tekanan anginnya untuk ban depan dan belakang. Itu adalah 31 untuk mobil sini adalah artinya tekanan angin ban depan dan belakang sama 31 ya. Kita lakukan pengecekan tekanan angin ban ya, normal. Untuk ban depan, kemudian kita cek untuk ban belakang. Oke, normal ya. Ya, tekanan angin ban bagian belakang dan depan itu sudah kita lakukan dan kondisinya normal ya. Sama ban depan dan belakang sudah 31 untuk tekanannya. Nah, kita tali lagi dan sudah kita kerjakan untuk posisi lift 6. Kemudian kita masuk posisi lift 7 ya, posisi lift 7. Kita turunkan lagi kendaraan kita. Nah, di posisi lift 7 yang kita lakukan itu adalah pekerjaannya. Yang pertama adalah kita lakukan pengencangan pada baut roda ya. Pada baut roda ya, kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci momen ya. Dengan menggunakan kunci momen. Jangan lupa untuk selalu melihat manual book agar standarnya sama ya. Oke. Kita cocokkan ya, oke, pas. Dan kita ambil masuk sambung. Jangan lupa kita pasang tutup olinya. Oke. Nah, setelah kita lakukan untuk penggantian oli, maka langkah berikutnya adalah penggantian busi dan
setelah itu kita lakukan lagi untuk pemeriksaan dan juga untuk getaran mesin ya. Kemudian juga kita lakukan untuk pemeriksaan AC dan juga untuk kol-kol kanister ya. Kemudian juga ada nanti pemeriksaan fluida di ruang mesin, termasuk nanti ada pemeriksaan dari baterai itu sendiri ya. Jadi kita lakukan yang berikutnya adalah untuk penggantian busi. Kita pakai ini buat 10. Kita lepas semua yang terkait dengan yang menghambat ya, jaringan udara ya. Kita taruh ini. Dan untuk kali ini kita cuma lakukan penggantian busi ya, kepada 4 buah busi ya. Sudah sampaikan saya satu untuk kali ini ya, satu busi aja yang kita lepas ya untuk sampel pekerjaan berkala hari ini, yang seharusnya itu semua busi kita lepas ya. Oke, kemudian kita lakukan pengambilan spare part busi. Spare part busi kita ada spare part busi. Ini busi. Oh ya, ternyata busi kita taruh di sini tadi. Oh ya, kita ambil. Kemudian kita lakukan penggantian busi. Ya, kita pasang
Dan kita pasang kembali ya busi ya. Oke, pasangkan kembali busi yang baru ya, agar kendaraan ini bisa stabil ya dan nyaman pengemudi untuk di kendaraannya. Kemudian kita bersihkan sedikit bagian di ruang engine. Kita pasang kembali, tutup saringannya, saringan udara. Oke. Kemudian kita periksa untuk semua fluida cairan, ya, mulai dari air radiator ya, reservoir terisi masih oke ya, pada posisi full air radiator ya, oke. Kemudian minyak rem ya, oke ya, oli ya sudah oke. Kemudian untuk body steering ya, body steering oke ya. Kemudian untuk washer repair ya, oke. Skop fluida, air baterai
Ya, oke. Kemudian kita lakukan untuk pemeriksaan tegangan baterai ya. Pemeriksaan tegangan baterai. Kita gunakan alat ukur multitester ya. Tegangan baterai itu adalah 12 volt ya. Voltase kita posisikan pada voltase ya. Tegangan ya. Kemudian kita ukur. Oke, masih oke ya, 12 volt, 12-40 volt. Oke. Kita bersihkan semua. Ya, ini untuk pekerjaan posisi lift 7 ya. Sudah oke semua posisi lift 7. Dan jangan lupa kita kondisikan kendaraan itu dalam kondisi yang bersih ya. Kita bersihkan semua. Dan berikutnya itu next kita ada posisi lift 8. Itulah pengencangan baut dering plat. Ya, jadi kita naikkan lagi kendaraan posisi atas. Ya, ini ada posisi lift 8 ya. Posisi lift 8. Ya, kita cek lagi. Oke. Dan kita akan turunkan lagi kendaraan. Kita masuk kepada posisi lift 9 ya. Kita masuk pada posisi lift 9. Oke. Dan sebelum di posisi lift 9 kita akan melakukan untuk pembukaan pedal cover. Tapi sebelumnya karena sudah kita lakukan tadi di posisi 8, kita akan lakukan pengecekan untuk kondisi kendaraan kita ya, apakah bekerja dengan normal atau tidak ya. Kendaraan bekerja dengan normal ya, tidak ada masalah. Kita cek lagi untuk AC ya, AC bekerja dengan normal. Dan di posisi lift 8 kita akan lakukan untuk pekerjaan finishing, itu adalah pembersihan dari maintenance, melepas pendek cover dan pak kendaraan. Dan yang terakhir kita akan melakukan untuk pengukuran emisi gas buang ya. Terakhir nanti kita akan lakukan untuk emisi gas buang ya. Kita gunakan itu adalah for gas analyzer ya. Ini adalah posisi ideal ya. Lakukan pengukuran. Ya, kita lakukan pengukuran. Itu adalah posisi ideal. Nanti kita akan melihat dari angka yang tertera pada
for gas. Ya, kita akan lihat nanti berapa kondisi gas buang yang ada. Ya. Dan kita catat untuk nomor kendaraannya adalah 1043 ya. 1043 ya. Oke. Oke, dan kita dapatkan hasil dari hasil pengecekan dan kita sesuaikan dengan standar yang ada. Dan setelah kita cek hasilnya normal, dan terima kasih untuk servis berkala 20.000 km yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, we care. We care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.